Bahagialah seorang perempuan itu kalau mempunyai suami yang kuat imannya, syukur-syukur kuat fisiknya, dan dapat dipercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata 'arsyika wa midada kalimatik. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan tentang apa sesungguhnya dambaan laki-laki pada perempuan dan apa sesungguhnya dambaan perempuan pada laki-laki. Ya, masing-masing mengharapkan. Ya. Di sini saya menampilkan dua ayat dari surat Al-Qasas, yaitu ayat 25 dan ayat 26. Dua ayat ini berkaitan dengan Nabi Musa mendapatkan jodohnya di Palestina, di Madian, ya, dalam disebut Madian itu Palestina. Jadi kita bercerita dulu bahwa Nabi Musa alaihissalam di Mesir, dia hidup di Mesir bersama Firaun. Tapi ketika Nabi Musa menjadi pemuda yang gagah, Musa menjadi pemuda yang sangat kuat. Maka pada satu peristiwa di Mesir, dia menunjuk seseorang orang Mesir, orang Kibut. Ada satu peristiwa dia tunjuk orang itu, satu kali tunjuk mati. Ya. Karena Musa membunuh orang, maka orang Kibut termasuk Firaun itu mencari Nabi Musa untuk dihukum. Maka Nabi Musa lari dari Mesir menuju Palestina. Persisnya di Madian. Dulu namanya Madian di Palestina. Jadi Nabi Musa ini tidak bawa apa-apa, namanya juga lari. Yang dia bawa adalah pakaian yang dia pakai di badan. Nah, ketika sampai di Palestina, di suatu tempat namanya Madian, di situ ada mata air. Nah, Nabi Musa melihat bahwa di mata air itu banyak penggembala-penggembala meminumkan ternak mereka di mata air itu. Nah, di samping itu Nabi Musa melihat dua orang perempuan yang tidak mau berjejal-jejal dengan laki-laki memberi minum ternaknya. Dua orang perempuan ini ternyata membawa ternak yang banyak, kambing. Tapi keduanya tidak mau berjubel dengan laki-laki. Ya, keduanya menunggu para penggembala laki-laki itu selesai memberikan minum ternak mereka, baru kedua perempuan ini mau memberi minum ternaknya, kambingnya. Tapi Nabi Musa tertarik untuk membantu. Maka Nabi Musa berkata kepada dua orang perempuan itu, "Ma khatbukuma?" Apa permasalahan Anda berdua? Kok tidak ngasih minum ternaknya? Nah, kedua perempuan itu berkata, yang bahasa Indonesianya, kami menunggu para peternak itu selesai memberikan minum kambing-kambing mereka, baru kami akan memberi minum kambing-kambing kami. Maka Nabi Musa, seorang pemuda yang kuat, langsung menggiring ternak dua orang perempuan ini dan memberikan minum. Nah, di dalam tafsir Al-Jalalain dikatakan bahwa Nabi Musa mengangkat batu besar di samping mata air itu. Batu itu besar, hanya bisa diangkat oleh 10 orang. Tapi Nabi Musa mengangkat sendiri batu itu, kemudian muncul di situ mata air memancar. Nabi Musa mengasih minum
kambing-kambing dua orang perempuan ini. Setelah itu Nabi Musa pergi bernaung di bawah sebuah pohon. Dua perempuan ini pulang sudah, bawa kambingnya pulang sudah, kenyang sudah kambingnya minum. Nabi Musa pergi bernaung di bawah sebuah pohon sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi inni lima anzalta alayya min khairin faqir. Itu doanya Nabi Musa ketika di bawah pohon. Artinya, ya Allah, saya ingin membutuhkan makanan barang sedikit pun. Itu. Karena dia buronan, tidak bawa makanan, maka dia lapar. Beristirahat di bawah pohon. Nah, dua orang perempuan ini kembali ke rumahnya, menceritakan kepada ayahnya. Ayahnya tua, ayahnya sudah sepuh, tidak bisa lagi berternak. Karena itu yang berternak dua orang putrinya. Nah, maka berkatalah ayahnya, atau ayahnya menyuruh kepada salah seorang di antara dua anaknya itu. Dalam tafsir dikatakan yang muda, dua orang perempuan anaknya, yang muda disuruh memanggil Nabi Musa. Ya. Maka datanglah yang muda ini kepada Nabi Musa di bawah pohon. Apa ayatnya? Ini ayatnya. Faja'athu ihdahuma. Maka datanglah kepadanya salah seorang di antara keduanya. Nah, ini tapi di dalam tafsir dikatakan bahwa yang disuruh memanggil Nabi Musa adalah yang muda, yang adik, bukan yang kakak. Ala istihya, di atas rasa malu. Ya. Nah, di sini perlu kita jelaskan. Faja'athu ihdahuma, maka datanglah kepadanya, kepada Musa, ihdahuma, salah seorang di antara keduanya, yang paling muda, ala istihya. Nah, ala istihya, dalam keadaan malu. Kenapa malu? Karena seorang gadis mendatangi laki-laki. Tapi itu atas perintah ayahnya. Dia malu. Tapi itu perintah, maka dia datang menemui laki-laki itu di bawah pohon. Siapa itu? Musa. Tapi ungkapan di sini ala istihya. Jadi berjalan di atas rasa malu yang menyelimuti dirinya. Di dalam tafsir Al-Jalalain dikatakan bahwa perempuan gadis ini karena datang dengan rasa malu, dia menutupi mukanya dengan bagian daripada selendangnya. Nah, di sini Allah mengatakan ala istihya, seolah-olah wanita ini tidak berjalan di atas tanah. Ala istihya, tapi berjalan di atas istihya, rasa malu. Dia berjalan di atas rasa malu itu. Saya perlu terangkan sedikit di sini. Istihya ini asalnya haya, hamzah, hayaun, rasa malu. Tapi ada 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 sin, ada ta. Ini penekanan makna, penekanan. Nah, at-tamakkun. Maka perempuan gadis itu seolah-olah tidak berjalan di atas tanah, tapi berjalan di atas rasa malu yang menyelimuti dirinya luar dalam. Wajah istihya, tamsi, di sini ada yang ketinggalan. Tamsi berjalan. Waja'athu ihdahuma, maka datanglah kepadanya, kepada Musa, salah seorang di antara keduanya, gadis yang muda, ala tamsi, di sini. Tamsinya di sini. Tamsi ala istihya, berjalan di atas rasa malu yang menyelimuti dirinya. Tamsi di sini bermakna bahwa dia berjalan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Itu arti makna tamsi. Jadi berjalannya itu berjalan dengan jalannya orang-orang terhormat, jalannya gadis yang terhormat, yang baik-baik. Ya. Sebab di dalam tafsir, berbagai tafsir, ternyata ayahnya adalah Nabi Syuaib. Ayah dua orang perempuan itu, dua orang gadis itu adalah anaknya Nabi Syuaib. Nabi Syuaib sudah tua, tidak bisa lagi menggembala kambing. Yang menggembala kambing adalah dua orang gadisnya. Ala istihya, datanglah kepadanya Musa, salah seorang di antaranya yang muda, tamsi, berjalan dengan jalan yang indah, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, berjalan di atas rasa malu yang menyelimuti dirinya luar dalam. Qalat, berkata dia, berkata kepada Nabi Musa,
Inna abi, sesungguhnya ayahku, yad'uka, mengundangmu, liyajziyaka, untuk memberikan kepadamu ganjaran atau upah, sebagai ganjaran kamu telah memberikan minum ternak kami. Nah, itu. Ya. Apa yang kita ambil di sini? Istihya. Bahwa ternyata seorang gadis itu, kalau kita pahami ayat ini, seorang gadis itu, gadis yang baik, gadis yang terhormat, ada rasa malu di dalam dirinya, dalam interaksinya terhadap laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, barangkali ini yang kita bisa pahami, bahwa sesungguhnya laki-laki itu mendambakan dari seorang gadis rasa malu yang membatasi dirinya ketika dia berinteraksi dengan laki-laki. Itu dalam ayat ini yang kita bisa pahami, yang dikehendaki laki-laki dari perempuan, dari seorang gadis. Baik, mana hadisnya? Kita juga akan menguatkan ayat ini dengan sebuah hadis. Sebab salah satu fungsi daripada hadis itu adalah menguatkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, al-imanu, iman itu, bid'un. Bid'un, di sini dhammatain. Bid'un, al-imanu bid'un, dhammatain. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu bagian-bagiannya lebih daripada 70. Bid'un itu antara 3 dan 8. Jadi iman itu bagian-bagiannya 70 lebih, tapi tidak sampai 80. Nah, bagian-bagian iman itu. Wal imanu, salah tulis. Wal haya'u, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah bagian daripada iman. Hadis rawahu Muslim. Jadi kalau kita melihat ayat ini, bahwa salah seorang anak gadis Nabi Syuaib yang diperintahkan ayahnya untuk memanggil Musa, dia datang kepada Musa dengan rasa malu yang menyelimuti dirinya. Dia berjalan dengan jalannya orang-orang terhormat. Maka dapat dipahami bahwa manakala seorang gadis itu ada rasa malu dalam dirinya, maka bisa kita pastikan bahwa gadis itu punya iman. Al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu adalah bagian daripada iman. Maka ketika kita melihat seorang gadis malu, ada rasa malu yang membatasi dirinya dalam interaksi bersama laki-laki, maka kita bisa mengatakan bahwa gadis itu ada iman di dalam dirinya. Baik, saya akan lanjutkan bahwa ketika seorang jejaka menaksir seorang gadis, dan ketika dia mengetahui bahwa gadis itu sepertinya tidak ada rasa malu yang membatasi dirinya dalam interaksi dengan laki-laki, maka laki-laki ini bisa mengurungkan niat. Nah, bisa kalau laki-lakinya orang baik. Dan berapa banyak suami istri bisa berniat untuk nikah lagi, atau kebetulan nikah betul, disebabkan karena istrinya dalam bergaul dengan laki-laki lain sepertinya kurang dibatasi oleh rasa malu. Nah, ini banyak terjadi seperti ini. Maka pelajaran yang kita ambil daripada ayat yang pertama surat Al-Qasas ayat 25 adalah bahwa laki-laki mendambakan pada diri seorang perempuan itu rasa malu yang bisa membatasi dirinya dalam berinteraksi dengan laki-laki lain. Baik. Ayat yang kedua. Apa sesungguhnya dambaan perempuan pada laki-laki? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya abatistajirhu." Jadi ketika Nabi Musa
sampai kepada bertemu dengan Nabi Syuaib di rumahnya. Dia dijamu. Kemudian terjadilah pembicaraan. Maka Nabi Syuaib berkata, "Najauta minal qaumidz zalimin." Engkau selamat daripada orang-orang yang zalim. Artinya keamanan Nabi Musa sudah dijamin oleh Nabi Syuaib. Nah, dalam pembicaraan itu, salah satu gadis Nabi Syuaib yang muda, yang tadi datang memanggil Nabi Musa itu, qala, "Ya abati, wahai ayahku." Ayahnya sedang berbicara dengan Musa. Nah, berkata dia, "Ya abati, wahai ayahku." Siapa yang berkata begitu? Gadis yang muda tadi yang memanggil Nabi Musa. "Istajirhu." Jadikan dia bekerja sama bapak. Ya, kenapa seperti itu pemikirannya? Karena Nabi Syuaib sudah tua, tidak bisa lagi mengembala kambing. Yang menggembala kambing adalah dua orang gadis ini. Nah, maka pikirannya, ya istajirhu. Wahai ayahku, ambillah dia sebagai pekerja sama bapak, beternak kambing. Inna khaira man istajarta, sesungguhnya yang lebih baik orang-orang yang engkau ambil sebagai pekerja, al-qawiyul amin. Ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Nah itu, seorang gadis minta kepada bapaknya. Kenapa? Karena dalam diri Musa, dia kuat, dia dapat dipercaya. Nah inilah nilai-nilai yang sesungguhnya yang didambakan perempuan pada laki-laki. Al-qawiyuh. Pada kasus gadis Nabi Syuaib ini, al-qawiyuh termasuk kriteria yang dihendaki oleh putrinya. Kenapa al-qawi? Karena Nabi Musa ternyata pemuda yang sangat kuat. Bisa mengangkat batu di mata air. Yang batu itu besar. Hanya bisa diangkat oleh 10 orang. Tapi Nabi Musa mengangkatnya sendiri. Dari bawah batu tadi muncul air. Kemudian Nabi Musa memberi minum kambing 2 orang gadis ini. Nah, itu kasusnya seperti itu. Tapi al-amin. Al-amin adalah kriteria yang dikehendaki gadis itu. Ada pada diri Musa. Apa itu? Al-amin. Dapat dipercaya. Mana? Artinya gadis ini sudah membuktikan bahwa Musa, pemuda yang kuat ini, dapat dipercaya. Nah, kesimpulannya diambil ketika sang gadis berjalan bersama Musa dari tempat Musa di bawah pohon ke rumahnya. Nah, rumah Nabi Syuaib. Ya. Sang gadis itu berjalan di depan Nabi Musa. Nabi Musa di belakang. Tetapi angin berhembus menyingkap pakaian gadis di depannya itu sampai menyingkap-nyingkap betisnya. Nabi Musa tidak artinya tidak layaklah baginya seperti itu. Maka Nabi Musa berkata kepada gadis yang di depannya, "Engkau di belakang saja, saya di depan. Nah, engkau tunjukkan jalan." Nah, jadi Nabi Musa di depan, Nabi Musa tidak tahu jalan. Anaknya Nabi Syuaib disuruh ke belakang. Maka berkata dia Nabi Musa, kalau jalannya lurus, bilang lurus. Kalau jalannya ke kanan, bilang ke kanan. Kalau jalannya ke kiri, bilang ke kiri. Begitu. Kenapa seperti itu? Karena Nabi Musa tidak mau melihat gadis di depannya tersingkap-singkap pakaiannya oleh angin. Nah, sang gadis menilai bahwa perbuatan Nabi Musa ini menunjukkan bahwa Nabi Musa itu al-amin. Dapat dipercaya. Nah, nilai inilah yang sesungguhnya didambakan perempuan. Ada pada laki-laki yang dia dambakan. Mana hadisnya? Hadisnya yang menguatkan ini. Ya. Bahwa amanah, kepercayaan itu sesungguhnya selayaknya seharusnya dimiliki oleh seorang laki-laki. An Abi Hurairah taqala, dari Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi. Al-qawi tadi ini ya. Hadis yang menguatkan tentang qawi. Tentang kekuatan seorang laki-laki. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat itu khairun, lebih baik, wa habbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Saya kasih titik-titik di sini, artinya hadis ini masih ada. Tapi
saya ambil separuh saja yang berkaitan dengan judul kita. Hadis ini rawahu Muslim. Ya. Jadi Allah, al-mu'minul qawiyyu khairum wa habbu ila Allah minal mu'minid dhafi. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat di sini, ya, menurut ahli hadis, bisa menjadi kuat secara fisik, bisa juga kuat secara iman. Dan itu ada pada diri Nabi Musa alaihissalam. Baik, saya lanjutkan di sini pemahamannya bahwa al-amin, laki-laki yang dipercaya, yang dapat dipercaya ini, yang kuat ini, sudah ada hadisnya. Al-amin ini, ya, perempuan, ketika ada laki-laki yang menginginkannya atau memintanya, nah, ketika sang gadis itu mengetahui bahwa laki-laki ini tidak amin, tidak dapat dipercaya, maka perempuan itu bisa mengurungkan niatnya, bisa menolak laki-laki itu. Sebab perempuan itu sangat menginginkan kalau laki-lakinya, suaminya nanti dapat dipercaya. Baik, berapa banyak perempuan atau wanita yang minta cerai? Minta cerai. Itu sering terjadi. Kenapa minta cerai? Karena suaminya tidak amin. Suaminya tidak dapat dipercaya. Banyak itu terjadi. Selingkuhlah, apalah, jajanlah di luar. Kenapa seperti itu? Karena suaminya tidak mempunyai sifat al-amin. Tidak mempunyai sifat yang dapat dipercaya. Baik. Inilah keterangan dan cerita kita tentang bagaimana Musa alaihissalam mendapatkan jodohnya di Palestina. Ternyata gadis yang akan menjadi istrinya itu ternyata putrinya Nabi Syuaib alaihissalam. Dalam berbagai tafsir itu putrinya Nabi Syuaib. Baik. Baik. Jadi intinya di sini bahwa yang didambakan seorang laki-laki pada perempuan adalah rasa malu yang membatasi perempuan itu berinteraksi dengan lawan jenisnya, ya. Dan itu diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW, al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu adalah bagian daripada iman. Dan yang diinginkan perempuan pada laki-laki adalah al-qawiyyu. Al-qawiyyu kuat. Bisa kuat secara fisik, bisa juga kuat secara iman. Begitu keterangan hadis ini. Ya. Kemudian selanjutnya al-amin, yang dapat dipercaya. Bahagialah seorang perempuan itu kalau mempunyai suami yang kuat imannya, syukur-syukur kuat fisiknya, dan dapat dipercaya. Itulah pelajaran kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Nah, kalau tidak ada yang tanya, berarti sudah paham. Alhamdulillah. Allahumma Rabbana, ya Allah, ya Tuhan, kasih kami pemahaman. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami ilmu, berikan kami hidayah, supaya senantiasa bisa mengikuti dalam hidup kami makna-makna dalam ayat kamu ini, dalam kehidupan kami, dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.